Teman-teman yang lain bisa lihat slide saya ya? Bisa, Pak. Bisa ya. Oke, nanti kalau macet-macet, ngadat-ngadat, suara hilang dikabarin ya. Dar. Nah, ini dia. Teng. Kelihatan ya full screen ya? Kelihatan ya, kelihatan ya. Kelihatan, Pak. Kelihatan, sip. Bentar. Kok nih. Nah, oke. Nah, sebelumnya perkenalan dulu gitu ya. Tak kenal maka tak sayang, tapi kalau sudah kenal sama saya jangan sayang-sayangan gitu ya. Bahaya nih cowok semua nih. Ya, jadi apa namanya masih sama semua dari semester kemarin. Adi udah pernah lihat juga gitu ya. Jadi saya Andika. Ya, teman-teman bisa panggil Pak Andika, Kak Andika juga boleh ya. Jadi gimana akrabnya gitu saja. Ya, jadi saya alumni Sticky, produk original dari kampus. Ya, waktu zaman saya kuliah namanya masih Sticky. Ya, jadi belum Insticky namanya. Ya, jadi saya kuliahnya di Sticky. Kalian kuliahnya di Insticky. Ya, kita satu natah tapi beda nama gitu ya. Oke, nggak ada yang spesial, biasa-biasa saja gitu ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Lalu terkait kontrak kuliah, saya langsung on point saja gitu ya. On point karena kita kuliah daring waktunya terbatas. Saya menetapkan nilai seperti ini ya. Teman-teman bisa atur strategi untuk memenangkan nilai yang baik di mata kuliah saya. Ya, jadi nilai A itu teman-teman menyelesaikan kursus free internasional, intinya dapat sertifikat, tunjukkan ke saya langsung kasih nilai A. Atau menyelesaikan semua assignment tanpa bolong sama sekali. Ya, baik itu tugas, kuis, UTS, UAS, diskusi semuanya selesai tuntas 100%, itu dapat nilai A. Atau lagi satu adalah nulis buku. Nanti detailnya kayak gimana bisa japri saya. Ya, bagi yang belum KP, kegiatan nulis bukunya nanti bisa diakui juga sebagai KP. Kalau mau KP semester berikutnya, itu misalnya. Misalnya sekarang nulis buku sama Pak Andika, semester depan KP, bukunya langsung bisa dipakai KP, kayak gitu ya. Lalu nilai B itu untuk yang menyelesaikan minimal 80% dari seluruh assignment di luar ujian ya, di luar UTS UAS. Lalu nilai C untuk yang kurang dari 80% di luar ujian. Nilai D untuk yang nggak ikut ujian. Nilai E karena absennya lebih dari 4 kali atau nggak ikut kuliah sama sekali dari awal. Itu untuk nilai. Ya, untuk nilai. Jadi tidak kalau di kampus memang pakai angka 80 sampai 100A nanti seperti itu. Nanti itu tinggal saya sesuaikan saja angkanya. Tapi pemberian nilainya berdasarkan hal berikut. Kira-kira kayak begitu. Nah, oke. Kita tanya jawab atau diskusinya sebentar saja ya di akhir. Lalu pengumuman Korti harap mendaftar pada link ini. Saya langsung saja tunjuk Kortinya adalah Adi gitu ya, biar gampang ngontak-ngontaknya. Karena saya sudah cukup beberapa kali sama Adi ya. Teman-teman yang lain gimana? Apakah sah atau apa setuju atau ada yang keberatan jika ini Priyana Adi dijadikan Korti untuk kelas AI? Setuju, Pak. Atau ada yang keberatan, Pak, saya saja yang jadi Korti gitu misalnya ya, biar nak saya dikira otoriter gitu ya, nunjuk-nunjuk. Gimana teman-teman yang lain selain Adi? Apakah ada yang keberatan? Adinya keberatan, Pak. Sayanya nggak ditanya, Pak. Kamunya nggak ditanya. Nah, tugas Korti itu cuma nyampaikan info, jadi nggak ada yang berat. Cuma bantu forward chat aja, santai. Ya, teman-teman yang lain aman ya? Aman ya? Ada yang keberatan? Nggak ada ya? Kemana? Aman ya? Sip. Kalau gitu saya lanjut. Nah, ini mata kuliah yang luas banget, teman-teman.
Itu yang pertama dulu ya. Ini mata kuliahnya seluas samudra. Ya, luas banget. Ya. 16 pertemuan itu nggak pernah cukup untuk ngomongin AI. Gitu dulu. Ya, nyebutnya AI, teman-teman. AI, bukan AI gitu ya. Nanti selama kelas ini nggak boleh ada yang nyebutnya AI. Belajar apa? Belajar AI salah. Ya, belajarnya AI. Harus gitu ngomongnya. AI. Nggak boleh AI. Ya, AI itu salah. AI. Ya, gitu ya. Harus keren ngomongnya. Nah, AI ini sebenarnya udah biasa kita pakai, cuma mungkin nggak tahu aja kalau itu AI. Ya, contohnya text processing, teman-teman searching di Google itu sebenarnya sudah termasuk AI. Ya, teman-teman ngupload foto di Facebook misalnya, terus mukanya dideteksi apakah ini benar ini gitu temannya, itu AI. Ya, itu subnya namanya image processing. Teman-teman make Siri, make Google Voice, make Microsoft Cortana, itu speech recognition, itu juga AI. Udah biasa kita pakai sebenarnya, cuma mungkin nggak ngeh aja. Nah, jadi itulah AI gitu ya. Coba Adi bilang AI di, bisa Zeng? AI, Pak. Nah gitu ya, AI, bukan AI. Ya, nanti siapa ketemu saya mau tak tanya, kamu mata kuliah saya mata kuliah apa? AI, wah langsung udah lulus gitu ya. Nyebutnya harus AI, jangan lupa ya. Ya iya harus serem dikit. So, nah lalu sebenarnya tiap negara itu punya strateginya masing-masing. Jadi punya rencana, punya plan gitu ya, strategi landscape tentang AI. Ya, jadi Jepang dia punya sebutan Society 5.0 gitu ya. Lalu South Korea juga ada, Afrika ada, Qatar, Poland, New Zealand, macam-macam ya. Ya, Indonesia ada nih, Indonesia nih. Ya, Indonesia ada. Kayak itu. Jadi tiap negara itu sudah punya konsentrasi tentang AI. Kayak gitu. Nah, di Indonesia sendiri itu ada hubungannya dengan visi Indonesia tahun 2045 gitu ya. Di mana salah satu bidangnya atau subnya adalah 5 bidang prioritas kecerdasan artifisial. Jadi Indonesia itu menargetkan tentang layanan kesehatan, reformasi birokrasi, pendidikan dan riset, ketahanan pangan, mobilitas dan kota cerdas. Itu yang dicanangkan oleh Indonesia. Itu masuk dalam strategi nasional kecerdasan artifisial. Ya, jadi Indonesia negara kita, ya negara yang kita cintai gitu ya. Terutama kita mencintai warga-warganya yang putri kan gitu ya. Jadi kita mencintai negara, mencintai putri-putrinya. Iya kan harus gitu. Ya, jadi negara yang kita cintai putri-putri Indonesia tentu saja. Kalau yang cewek yang mencintai putra-putra Indonesia kan gitu ya. Nah itu sudah punya rencana tentang AI. Teman-teman bisa nanti kalau pengen tahu, pengen belajar lebih lanjut bisa baca di Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial. Itu kaitannya dengan visi Indonesia tahun 2045. Nah lalu di slide-slide saya nanti teman-teman akan terbiasa melihat bahasa Inggris yang tidak saya terjemahkan. Gitu ya, itu karena satu, saya ingin membiasakan teman-teman tidak takut dengan bahasa Inggris, bukan bisa menerjemahkan. Jadi menerjemahkannya nomor sekian. Yang pertama adalah nggak takut aja dulu. Jadi setelah lihat bahasa Inggris nggak langsung di next gitu maksudnya. Jadi berani melihat bahasa Inggris gitu dulu. Terjemahannya nomor sekian. Ya. Yang kedua adalah karena saya malas saja translate-nya gitu ya. Jadi yang pertama itu adalah saya pengen teman-teman nggak takut membaca bahasa Inggris. Yang kedua adalah dosennya malas translate. Ya. Ya, Adi sudah biasa melihat slide saya yang bahasa Inggris. Ya, teman-teman yang lain akan terbiasa di pertemuan-pertemuan berikutnya melihat slide-nya full bahasa Inggris. Ya. Oke. Lalu apakah ada ya teman-teman yang bisa membantu saya menerjemahkan bahasa Inggris ini? Yang mana saja boleh. Diketik di chat boleh, disampaikan lewat suara boleh.
Saya boleh coba, Pak. Boleh, silakan. Oke, untuk yang pertama itu intinya apa namanya pekerjaan-pekerjaan yang sekarang yang dikerjakan oleh manusia itu akan digantikan oleh AI itu sendiri atau artificial intelligence. Terus itu juga mudah diprediksi karena perkembangannya itu begitu cepat. Terus kebanyakan untuk AI itu karena memang dibuat untuk membantu dan memudahkan pekerjaan dari manusia itu sendiri. Itu Pak untuk dari saya yang pertama aja. Oke, nice. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Adi. Ya, tepuk tangan virtual. Nggak kedengeran. Ya, oke. Iya. Ya. Jadi AI kaitannya dengan teknologi yang semakin maju itu semakin canggih gitu ya. Jadi pekerjaan-pekerjaan manusia itu diperkirakan ya akan tergantikan dengan kecerdasan buatan. Ya, sekarang Oppo mau pergi kemana itu Google Maps yang nunjukin itu kecerdasan buatan. Teman-teman translate itu pakai voice itu sudah kecerdasan buatan. Contoh nyata yang sudah tergantikan adalah guide pariwisata mulai nggak laku lagi tanda kutip ya, nggak laku lagi seperti dulu. Jadi bule-bule itu banyak sekarang yang sudah bisa jalan-jalan mondar-mandir sendirian di Bali, mau bekal HP dan dia ngomong sama HP-nya, "Hello Google, I want go to Ubud," ya. Langsung Google-nya nunjukin jalan ke Ubud. Nah, itu sudah ada voice recognition dan ada namanya penunjukan jalur itu. Itu nanti kita bahas di belakang. Nah, itu contohnya. Terkait dengan pekerjaan-pekerjaan yang akan yang tergantikan oleh AI. Nah, jadi apa itu AI kan gitu sekarang ya? Apa itu AI gitu? Selain definisi harfiahnya yaitu adalah kecerdasan buatan. Ya, jadi apa itu AI kan gitu kan? Nah, definisi AI seperti yang saya sampaikan di awal itu luas sekali, seluas samudra gitu ya. Ya, jadi mata kuliah ini mata kuliah yang gede banget. Ya. Nah, AI itu menurut penemu-penemu, menurut orang-orang terdahulu, menurut anak-anak Lingsir Repidan gitu ya. Itu terbagi dalam 4 definisi. Ya, ada yang thinking humanly, thinking rationally, acting humanly, dan acting rationally. Ya, jadi AI ini punya definisi yang beragam. Jadi nggak satu definisi saja. Gitu ya. Yang thinking humanly itu berarti exciting new effort to make computer think machine with mind in the full and literal sense. Jadi niat untuk membuat komputer berpikir, ya, membuat mesin yang memiliki pemikiran, ya, mesin yang memiliki sense itu penalaran, gitu ya. Itu yang thinking humanly. Lalu ada thinking rationally, ya, studi ya, atau pembelajaran ya terkait dengan komputer model komputasi, ya, membuat komputasi yang mampu untuk ini ada perceive, reason, and act. Nanti di belakang ada penjelasannya. Lalu acting humanly itu ada creating mesin, membuat mesin yang mampu perform, memberikan performa atau memberikan fungsi ya yang membutuhkan kecerdasan ya ketika dilakukan oleh manusia. Jadi membuat mesin yang punya kecerdasan yang seperti manusia. Itu acting humanly. Lagi satu ada acting rationally. Ya. Jadi masih tentang studi yang berkaitan dengan perangkat yang cerdas. Kayak gitu misalnya. Jadi mereka punya penjelasan yang saling bersinggungan gitu ya, saling bersentuhan satu sama lainnya dengan kata-kata kunci yaitu tadi mesin, lalu komputer, lalu tentu saja cerdas gitu ya, seperti manusia, kira-kira seperti itu. Nah, berikutnya tentang jenis AI
Ya, jenis AI itu dibagi juga berdasarkan beberapa hal. Yang pertama ada yang namanya Neuro Intelligence. Ya, Neuro Intelligence itu melakukan satu task khusus. Ya, satu task khusus. Misalnya alarm kebakaran. Ya, jadi alarm kebakaran cuma mendeteksi asap dan api saja. Itu aja kerjaannya. Itu misalnya. Atau kalkulator. Ya, kalkulator yang memang kerjaannya hanya perhitungan matematika. Nah, beda dengan general intelligence. Ya, general intelligence itu menangani semua task yang dilakukan manusia. Ini contohnya kayak robot. Jadi robotnya tidak hanya mengerjakan satu task saja. Itu pembagian jenis AI menurut task scope. Berikutnya ada menurut jenis persoalan. Ini tergantung dari media atau mainannya. Ya, jadi kalau input dan outputnya adalah bahasa, itu nama jenisnya adalah NLP, Natural Language Processing. Kalau input atau outputnya sinyal suara, itu namanya speech processing. Kalau input outputnya gambar, itu image processing, dan seterusnya. Jadi AI ini gede banget gitu ya, mata kuliah seluas samudra. Jadi banyak banget isinya. Nah, lalu berdasarkan prinsip kerja, ya berdasarkan prinsip kerja AI itu dibagi lagi. Jadi ada yang mencari solusi, ya. Jadi dia mencari solusi berdasarkan algoritma yang telah ditetapkan. Ada yang mencari solusi berdasarkan expert atau sumber informasi atau yang dipelajari dari data. Jadi ada dia yang mencari solusinya sendiri. Ada yang solusinya enggak dia yang nyari tapi sudah disediakan, ya. Dia tinggal mempelajari saja. Kayak gitu. Itu berdasarkan prinsip kerja. Nah, ini contoh AI yang problem solving agent. Ada yang tahu yang kiri dan kanan ini ngapain? Yang kanan itu Dena undangan nganten Pak, hari ini 2 nganten itu ya. Sebentar kalau saya mau ke tempat kondangan nanti saya pakai teknologi ini. Gitu ya. Ini contoh AI yang problem solving agent. Ada yang tahu yang kiri apa? Yang kiri itu ngapain? Ada yang tahu? Ngapain yang kiri itu? Yang kiri itu namanya coloring map. Jadi kecerdasan buatan untuk mewarnai peta secara otomatis. Jadi ada gambar dengan batas-batas seperti itu. Ya, jadi komputernya bisa memetakan atau memberikan warna sehingga daerah itu jadi beda-beda. Ya, jadi yang ngerjainnya bukan manusia. Ya, itu contoh AI, coloring map. Kalau yang kanan itu teman-teman sudah biasa pakai. Ya, itu pendefinisian rute. Ya, Google Maps contohnya. Ya. Jadi startnya di mana, destinationnya di mana, lalu dibuatlah jalur terbaik, tercepat untuk sampai di situ. Kalaupun nanti jalurnya misalnya nggak bisa lewat situ, ya disediakanlah jalur alternatif secara otomatis. Nah, itu ada algoritmanya. Jadi kiri dan kanan ini pakai algoritma. Ya, kiri dan kanan ini pakai algoritma. Ya, jadi tugas komputernya, tugas si AI-nya ini adalah menggunakan algoritmanya saja untuk memberikan hasil. Kayak gitu ya. Jadi Gojek, Grab, Shopee semua menggunakan pendefinisian rute. Route definition itu contoh dari problem solving agent. Nah, saudaranya problem solving agent itu knowledge based agent. Ya, jadi tidak pakai algoritma, tidak ngitung-ngitung pasti. Tidak pakai algoritma seperti yang ini, tapi melainkan ya dia sudah memiliki kumpulan knowledge yang berasal dari expert. Ya, ini contohnya sistem pakar gitu misalnya. Ya, mendeteksi sapi pengen kawin gitu misalnya. Ya, jadi pengetahuan dari dokter hewan ya dicatat, ditulis ciri-cirinya apa, kayak gimana, kalau gini gimana, kalau gitu gimana. Itu semua dimasukkan ke dalam sistem ya, dirangkai sedemikian rupa.
Nanti user tinggal memasukkan query-nya saja. User yang bukan expert ya, user biasa yang punya sapi. Ya, dia menginputkan query ya, umur sapinya, jenis kelaminnya, sapinya jenis apa, makannya berapa dan segala macam. Nanti itu diolah oleh AI sehingga memberikan keputusan bahwa sapinya pengen kawin gitu misalnya. Ya, itu berasal dari knowledge yang diberikan oleh dokter hewan. Kayak gitu. Itu contoh dari knowledge based agent. Ya, beda dengan yang ini. Ya, kayak gitu. Lalu perkembangan AI, ini saya lanjut dulu ya, nanti kita ngobrol-ngobrolnya setelah materi. Ya, perkembangan AI itu bukan barang baru ya, bukan yang teknologi yang baru, enggak gitu ya. Dia sebenarnya udah ada dari lama. Ya, udah ada dari lama, bahkan dari 1997. Ya. Ini teman-teman udah lahir 1997. Ada yang sudah lahir 1997 selain saya. Adi tahun berapa lahir, Di? Baru kemarin, Pak. Baru kemarin. Ya. Jadi 1997 itu saya belum sekolah, belum TK ya. Jadi tahun 97 itu sudah ada AI dari IBM ya yang berhasil mengalahkan juara catur dunia dalam permainan catur. Itu tahun 97. Ya, saya masih nggak tahu apa ya, teman-teman bahkan mungkin belum lahir. Lalu 2011 ya, masih dalam game. Jadi trennya waktu itu adalah membuat komputer yang bisa main game gitu ya, lalu nanti dia lawan manusia gitu. Jadi tahun 2011 masih dari IBM. Itulah kenapa IBM itu terkenal banget zaman dulu ya. Jadi sebelum brand-brand komputer yang ada sekarang, tahun-tahun dulu awal itu IBM itu terkenal banget, IBM gitu ya. Lalu 2018 masih seputar game ya, seputar game. Ini kayak MOBA gitu deh kayaknya ya. Itu Alphastar ya, mengalahkan pemain profesional kelas dunia 2018. 2019 gilirannya Microsoft ya. Ini game mahjong, game yang ada di Windows ya. Lalu 2019 3 tahun lalu ya, jadi ada DeepCube namanya, nama produknya itu menggunakan teknologi AI untuk menyelesaikan Rubik Cube kayak gitu ya. Jadi AI ini bukan barang baru, bukan teknologi baru, sebenarnya dari dulu sudah ada ya, dari dulu sudah ada. Bentar, ini Nah, lalu kenapa kita belajar AI yang sekarang? Ngapain gitu ya? Kenapa AI-nya masih dipelajari padahal itu sudah dari lama dulu banget? Ya. Kalau zaman dulu itu perangkat komputernya masih kemampuannya tidak sekencang sekarang. Itu dulu yang pertama. Ya. Lalu data zaman dulu itu juga nggak banyak. Ya, jadi kerjaan komputernya adalah memodifikasi algoritma sehingga dia bisa menang main game. Ya. Jadi AI yang dulu itu ngubah algoritma biar dia sakti main game, lebih ke arah sana. Tapi kalau sekarang ya, di mana ada GPU teman-teman tahu ya, Graphic Processing Unit VGA. Lagi satu ada yang namanya TPU. Ya, TPU itu Tensor Processing Unit. Nanti teman-teman bisa googling. Lalu ada teknologi yang namanya cloud. Ya, hari ini teman-teman dengar suara saya ini kita pakai cloud. Ya, kan namanya Zoom Cloud Meeting. Ya. Hari ini kita pakai Zoom Cloud Meeting. Nah, salah satu teknologi cloud juga. Jadi nggak usah jauh-jauh mikirnya. Ini juga lagi cloudan kita. Lalu muncul algoritma baru. Ya, ada machine learning, deep learning segala macam. Jadi kalau teman-teman pernah dengar machine learning, pernah dengar deep learning, itu sebenarnya skup kecil dari AI. Jadi AI itu samudranya. Machine learning dan deep learning itu ibaratkan lautannya. Kayak itu ya, jadi lebih kecil. Jadi sebenarnya lebih kecil. Ya, jadi AI itulah yang versi luasnya. Di dalam AI ada machine learning, di dalamnya machine learning ada deep learning. Ya, jadi kalau CPU teman-teman udah biasa tahu ya, Intel, AMD gitu ya, Qualcomm, lalu Samsung, Apple itu yang produksi CPU, Central Processing Unit.
Kalau GPU grafik ya teman-teman pasti udah tahu juga Nvidia dengan GeForce, AMD dengan Radeon segala macam. Nah, TPU ini digunakan untuk main-main tentang AI. Jadi yang memproses itu ada yang namanya Tensor Processing Unit. Ya, ini Google punya, ini ada Coral dan Hilo juga punya. Kayak gitu, itu namanya TPU. Lalu selain kemampuan komputer, algoritma, ada juga data availability. Ya, zaman sekarang datanya lebih banyak, jauh lebih banyak, gitu ya. Data-data ini bisa diambil atau didapatkan dari IoT, dari sosial media segala macam. Ya, sekarang kalau mau nyari foto orang itu gampang. Ya, buka aja Instagram. Kalau zaman dulu nyari foto orang sulit. Ya, orangnya harus difoto manual zaman dulu. Kalau sekarang orangnya sudah ngupload fotonya sendiri gitu ya. Nah, itu contohnya. Ya, zaman dulu kalau mau nyari data apa misalnya suhu di jalan ini sulit. Ukur suhunya manual. Ya, sekarang dengan perangkat IoT suhu sampai ke gang-gang di Bali bisa diketahui. Itu contohnya. Ya, sehingga AI-nya jadi makin ganas belakangan ini. Nah, penerapan AI yang lain yang berkaitan dengan virus, dengan COVID, ya, kita sudah bisa bikin mass detection, social distancing detection, ya judul-judul TA, anak SK belakangan ini juga ada beberapa yang ke sini, ke arah sini gitu ya. Ini pakai AI. Ya, ini pakai AI. Verifikasi dan identifikasi, ya teman-teman kalau aktifkan face recognition untuk buka lock screen HP itu AI. Ya, itu AI. Teman-teman kalau buka aplikasi ngobrol aja sama HP-nya itu AI, itu identifikasi. Kalau yang face ini verifikasi, benar nggak mukanya itu verifikasi. Kalau identifikasi itu suaranya masuk yang mana? Ya, bedanya kayak gitu. Verifikasi benar nggak mukanya, cocok nggak? Kalau identifikasi ini suara apa? Ya, apakah ini buka lock screen HP? Apakah ini buka aplikasi WhatsApp? Apakah ini mesen Gojek? Apakah ini manggil Google atau apa? Itu identifikasi. Kalau yang detek muka, benar nggak mukanya, itu verifikasi. Lalu ke depannya, ya, apa tantangan dan perkembangannya? Yang pertama adalah tentang regulasi, ya. Regulasi jadi terkait dengan etika, ya, penggunaan AI yang lebih bertanggung jawab tentunya. Lalu terkait dengan privasi, penggunaan data yang dipakai untuk membangun AI. Jadi kalau kita mau bikin teknologi face recognition, muka-muka siapa aja yang dipakai, itu kan nggak bisa sembarangan ya. Kalau pengen bikin teknologi deteksi masker, muka-muka siapa aja yang dipakai untuk masker, pengen deteksi sidik jari siapa yang dipakai, itu terkait dengan privasi. Kurangnya penjelasan, jadi kelemahan orang IT, kelemahan orang teknik adalah kalau codingnya nggak pernah isi komentar. Ya, kalau ngoding bikin web, bikin mobile, bikin desktop, bikin apa, dokumentasinya sedikit sekali. Ya, hanya dia dan Tuhan yang tahu itu codingnya ngapain gitu ya. Itu terkait dengan kurangnya penjelasan. Jadi kalau kita mau mengalihkan proyek kita sulit. Ya, itu kelemahan orang IT ya. Kelemahan malas ya. Jadi malas untuk dokumentasi. Ketersediaan data, ya sejauh mana data yang dipakai karena sekarang datanya banyak. Ya, sejauh mana data yang akan dipakai dan tidak bias. Bias ini maksudnya adalah berat sebelah. Maksudnya berat sebelah adalah kita punya data suhu jalan tukar pakrisan selama tahun 2021 gitu misalnya. Ya. Berapa data yang kita punya untuk data panas, berapa data yang kita punya untuk data dingin. Ya, jumlah datanya. Ya, belum tentu kita sudah punya data tapi datanya tidak balance, tidak seimbang. Ya, siapa tahu kita belum punya data tentang hujan gitu misalnya. Siapa tahu data panasnya 80%, sehingga data hujannya sedikit sekali. Ya, itu maksudnya data bias. Yang terakhir adalah kurangnya talenta. Ya,
kurangnya talenta. Jadi orang yang bisa AI khususnya di Indonesia itu masih sedikit, masih nggak banyak. Ya, orang yang bisa langsung nyemplung ke AI-nya itu masih sedikit. Ya, masih per blok-blok yang maksudnya adalah tidak bisa 100% dari awal sampai akhir. Ya, lalu ini ada tugas. Ya, pertemuan pertama ngasih tugas. Nggak apa-apa lah ya, biar langsung panas ya. Ya, jadi tugasnya adalah teman-teman coba buat rangkuman rencana AI dari beberapa negara dan juga Indonesia. Tadi saya sudah sampaikan, teman-teman cukup menulis Indonesia rencana AI-nya apa ke depannya. Lalu negaranya teman-teman silakan pilih bebas negara lain di luar Indonesia. Ya. Yang cewek-cewek suka drakor misalnya, ya sudah tulis Korea saja. Jadi sambil nyari drakor, nyari film baru, teman-teman juga bisa mengetahui rencana AI dari negara Korea. Kayak gitu misalnya. Yang cowok-cowok sukanya negara apa? Ya bebas lah ya. Jadi bebas, silakan coba dicari. Itu biasanya di website negara, di dokumen negara, itu terbuka kok. Jadi siapa saja bisa melihat. Biasanya terbuka, open kok ya. Ya. Coba dicari lalu ditulis dirangkum. Lalu cobalah teman-teman merancang ide AI yang bermanfaat di masa pasca pandemi. Ya. Jadi pasca pandemi, setelah pandemi. Jadi enggak apa-apa, maksudnya adalah tanda kutip menghayal aja dulu. Ya, jadi menghayal. Teman-teman kan sudah tahu tentang misalnya speech recognition, face recognition, penentuan rute, segala macam. Nah, kira-kira teknologi AI yang bermanfaat di masa pasca pandemi itu yang kayak gimana? Ya, kayak gitu dulu.